1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu. Kami tadi Pak Doni menyampaikan tentang roh perbudakan ya. Hati-hati dengan hal ini karena bisa jadi tanpa kita sadari kita terjebak di dalamnya juga. Tidak berterima kasih, tidak sabar, dan tidak bertobat. Apa hubungannya tiga hal itu dengan budak, Pak? Semua itu kan dilakukan oleh Firaun justru. Tadi kita sudah bahas tentang ungrateful. Kemudian unbelief kan jelas. Firaun udah nggak percaya. Udah dibuktikan sama Musa, tetap nggak percaya. Yang ketiga, ya kayaknya sudah bertobat gitu ya, tulah ke-10. Tapi habis itu ya balik ngejar lagi sampai mati. Ya kemudian kalau saya unrepented di Firaun itu jelas terlihat ketika dari 10 tulah itu, dan biasanya dari 10 tulah itu saya kalau tidak salah 4 atau 5 tulah pertama, kita pernah bahas yang lalu, itu Firaun yang mengeraskan hati, gitu ya. Tetapi kan jadi tulah pertama Firaun mengeraskan hati, tulah kedua Firaun mengeraskan hati, tulah ketiga Firaun mengeraskan hati. Saya lupa sampai tulah keberapa. Tapi setelah itu kan kita temukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tapi setelah itu kan kemudian berhenti lagi. Kita temukan ayat di Alkitab mengatakan bahwa Firaun kembali lagi mengeras hati. Jadi bukan Tuhan loh. Dia sendiri berarti. Dia yang habis itu baru setelah itu Tuhan lagi yang mengeraskan hati Firaun. Baru setelah itu sampai 10 bablas ya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun gitu. Jadi berarti permulaan yang mengeraskan hati itu bukan Tuhan. Permulaan yang mengeraskan hati itu adalah Firaun. Dan ketika ada satu titik Tuhan mengeraskan hati Firaun, benar. Tapi setelah itu kita temukan kembali bahwa Tuhan kemudian memberi pilihan nih kembali kepada Firaun. Jadi ada sisi untuk berbalik kan, ada sisi untuk bertobat sebenarnya. Tapi kan kemudian kita temukan bahwa Firaun mengeraskan hati kembali. Oke, selesai tulah ke-10, sudah melepaskan bangsa Israel. Harusnya kan dia tidak harus lagi kehilangan nyawa, dirinya dan orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi kemudian setelah tulah 10 bangsa Israel sudah pergi kan menyesal. Kata menyesal kan bertobat, tapi aneh. Bertobat bukan pada sesuatu yang baik, bertobat pada sesuatu yang benar, tapi bertobat pada sesuatu yang salah. Dan buat saya itu yang terjadi dengan bangsa Israel, unrepented. Udah jelas-jelas tahu Tuhan sanggup memenuhi gitu ya. Tuhan sanggup untuk memelihara. Kemudian ngomelnya lagi kan. Kalau ngomel lagi kan berarti kamu melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Unrepented, apa istilahnya? Unrepented. Diulang-ulang. Jadi saya temukan bahwa semua yang dilakukan oleh Mesir hari itu justru dilakukan oleh bangsa Israel. Pemberontakan Korah dan Datan misalnya, kan mereka memisahkan diri dan berusaha untuk menekan mereka yang tidak setuju dengan pemberontakan Korah dan Datan. Apa yang terjadi di situ kembali lagi kita temukan unrepented. Jadi apa yang dilakukan oleh Mesir hari itu dilakukan oleh Israel. Dan buat saya ketika Yesus hadir di muka bumi dalam wujudnya manusia, buat saya satu hal yang sama terlihat bahwa hari itu yang menjadi Mesir hari itu memang adalah orang Israel. Tapi kali ini bukan Firaun yang menindas Israel, rakyat Israel. Kita temukan adalah Herodes dan ahli Farisi, ahli Taurat yang menindas orang Israel. Kan gitu. Makanya kan Tuhan Yesus bilang hati-hati terhadap ragi orang Herodes, ragi orang Farisi. Kenapa? Sederhana, sebab apa yang dua kelompok orang ini lakukan adalah menindas orang Israel. Satunya menindas dengan kekuasaan, satunya menindas dan memperbudak dengan agama. Sehingga perlawanan Tuhan Yesus menariknya bukan melawan Roma. Mereka kan berharap bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari Romawi. Tapi yang menarik adalah tidak. Ternyata Mesias itu datang menentang apa yang dilakukan justru oleh mereka anggap orang Israel. Dan ternyata dilakukan oleh Herodes, penguasa, dan dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dalam hal agama. Jadi memang hari itu yang tertindas berubah menjadi penindas, yang diperbudak berubah menjadi memperbudak. Itu sebuah pertukaran, sebuah pergantian gitu. Ya, pada dasarnya gini, spiritnya kemudian menyertai mereka. Roh perbudakan itu menyertai mereka.
Makanya Tuhan Yesus kan sebenarnya membebaskan. Kalau pakai istilah keluaran ya, pakai istilah keluaran, dia kan datang. Kalau menurut Keluaran pasal 3, Tuhan bilang pada Musa, aku mendengar jerit tangis mereka, aku mendengar dan melihat kesulitan mereka. Itu sebabnya aku turun ke muka bumi untuk membebaskan mereka. Jadi Keluaran pasal 3 berkata Tuhan turun ke bumi untuk membebaskan mereka Israel dari antara perbudakan. Nah sekarang kalau kita taruh pada Tuhan Yesus, berarti Allah yang menjelma jadi manusia, Tuhan turun ke muka bumi. Untuk apa? Sama dengan Keluaran 3. Berarti Alkitab melihat bahwa apa yang terjadi di zaman Yesus adalah hal yang sama yang terjadi di Keluaran pasal 3, pembebasan. Cuma sebenarnya begini, bagi Tuhan apa bedanya pesan Alkitab dengan pesan-pesan social justice lainnya adalah, bagi Tuhan adalah Dia mau membebaskan baik yang menindas dan baik yang tertindas, dua-duanya dirobahkan gitu loh. Cuma yang punya kemampuan untuk melawan adalah kemampuan untuk melawan berita Yesus, yaitu mereka yang ada pada tingkat kekuasaan atau agama. Makanya mereka terjadi pertentangan. Pertentangan antara Yesus dan orang Farisi kan terlihat jelas. Tuhan Yesus ambil murid, 12 orang murid, orang Farisi kemudian mulai mempengaruhi rakyat Israel. Tuhan Yesus kemudian melakukan mujizat-mujizat, orang Farisi menyebarkan rumor bahwa Tuhan Yesus itu gila. Kan terjadi eskalasi kalau dibaca Alkitab Injil ya, terutama Injil. Kalau saya baca dalam hal konflik, saya bisa melihat eskalasi yang makin meningkat sampai pada salib. Memang sampai pada salib. Hari itu orang Israel terpecah menjadi 3. 1, mereka yang mengikuti Yesus. 2, mereka yang bersifat netral. Dan yang ketiga, mereka yang bersetuju dengan orang Farisi dan ahli Taurat. 300 orang, sekitar 300 sampai 500 orang yang menurut beberapa ahli yang berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi ternyata jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam halaman pengadilan oleh orang Farisi adalah orang-orang yang pro dengan mereka. Ada sekitar 300 sampai 500 orang dimasukkan ke dalam halaman untuk berteriak salibkan dia, salibkan dia. Sehingga ketika Yesus dibawa keluar dari halaman waktu dia memikul salib, kan ada wanita yang menangis. Jadi mereka yang pro Yesus itu diletakkan di luar halaman. Mereka yang pro ahli Taurat dimasukkan ke dalam halaman. Diperkirakan 300 sampai 500 orang. Jadi sudah diset demikian sehingga terjadi, memang benar-benar terjadi ketidakadilan hari itu, dan terjadi lihat perpecahan atas bangsa Israel, pro Yesus dan yang anti Yesus. Ya itu kalau baca begitu, oh iya, eskalasi konflik memang ada, sebab yang punya kemampuan untuk menolak adalah mereka yang punya pengaruh dan ada dalam kekuasaan. Jadi benar-benar penindasan, ketidakadilan. Kematian Yesus itu adalah bukti nyata ketidakadilan, penindasan, perbudakan yang terjadi oleh kaum beragama dan penguasa hari itu. Jadi buat saya begitu. Jadi kan sudah jadi sama kayak Mesir. Orang Firaun. Makanya saya kaget waktu saya baca, oh malaikat maut loh. Malaikat maut kan muncul di tulah ke-10. Kenapa hari itu Paulus berkata yang membunuh orang Israel adalah malaikat maut. Ternyata kan malaikat yang sama. Iya, penghukuman Tuhan atas Mesir ternyata hari itu di padang gurun dijatuhkan atas bangsa Israel. Biar bagi Tuhan, Israel itu sudah berubah jadi Mesir bagi Tuhan. Wah. Hati-hati ya. Ini hal yang bagi kebanyakan kita tidak kita sadari ya Pak ya. Tadi saya tertarik Bapak waktu kita kupas di Mesir ya. Pertama memang mengeraskan hati, kemudian sampai kepada titik Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Apakah berarti ketika kita orang percaya tidak mau tunduk, tidak mau berterima kasih, tidak mau percaya atau nggak mau sabar, kemudian nggak mau bertobat, ada titik di mana Tuhan membiarkan kita ada di posisi itu? Ya, jadi tertutup bisa untuk pertobatan. Bisa. Saya melihatnya begini. Saya melihatnya bukan begitu. Saya melihatnya selalu, saya lupa Mazmur 73 atau berapa tentang Asaf atau siapa ya yang berkata, aku melihat mereka yang fasik, gemuk-gemuk. Ya. Kemudian sampai aku melihat sampai aku melihat kesudahan mereka. Kemudian kalau baca baik-baik dia berkata, engkau sesungguhnya meletakkan mereka di tempat yang licin. Dan, jadi ketika mereka mau berbalik sekalipun itu seakan-akan nggak bisa. Tapi ingat,
Tuhan bukan berarti satu titik Tuhan yang buat mereka seperti itu, sama seperti Firaun. Mulanya kan dia membiarkan mereka mengambil sebuah keputusan. Firaun mengeraskan hati, berarti bukan Tuhan. Setelah sekian lama terjadi, kemudian Firaun tetap mengeraskan hati. Kita temukan Tuhan mengeraskan hati. Baru setelah mengeraskan hati Firaun, baru setelah itu dia memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau saya tidak salah 2 kali. Firaun kemudian mengeraskan hati, baru Tuhan mengeraskan hati, Firaun lagi mengeraskan hati, baru setelah itu memang Tuhan mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hati. Jadi seakan-akan ada pilihan Tuhan beri, kamu nggak beri, satu titik kamu sudah nggak bisa balik. Ya, kemudian oleh Mazmur 73 benarnya. Di tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Berarti ketika mereka berjalan, ada satu titik jalan yang licin, mereka balik pun sudah nggak bisa, sudah nggak sempat. Karena tempat licin Anda terpeleset terus. Kan licin begitu. Anda mau balik nggak bisa balik, Anda mau berdiri nggak bisa berdiri. Anda dipaksa oleh keadaan satu itu, Anda jatuh. Ya, jawaban saya adalah ya karena begitu. Orang kalau sudah jatuh terlalu jauh dalam dosa, ngomongnya apa? Saya sudah terlalu berdosa. Saya sudah enggak. Tuhan pun belum tentu mau terima saya. Kan konsep itu. Ya. Padahal dalam kemurahan Tuhan, anugerahnya Tuhan tetap ada. Saya tetap percaya itu. Sebab penjahat di sebelah kanan Yesus punya kesempatan sampai pada akhir. Gitu. Tapi kan ada satu titik orang kemudian menjadi sadar bahwa Tuhan sudah tidak mau menerima saya, atau kau letakkan mereka, dia berada pada sebuah titik, sebuah lokasi, sebuah tempat di mana dia memang tidak punya kemampuan untuk keluar dari sana. Oke. Sex trading misalnya. Orang-orang yang diculik, diambil, kemudian dimasukkan di dalam dunia prostitusi. Kan satu titik sudah tidak bisa keluar. Apakah dia mau di situ? Dia nggak mau di situ. Dia pernah berusaha keluar dari situ, tapi kemudian oleh mucikarinya kemudian dipukul dan satu titik kan dia sudah, ya udah, ini hidup gua, ini hidup saya. Apakah di situ tidak ada kasih karunia Tuhan? Tetap ada, sampai akhir tetap akan ada. Tapi keadaan diletakkan dalam sebuah titik di mana dia tidak bisa balik. Makanya saya bilang, yang perlu berubah itu bukan cuma manusia. Yang perlu dirubah adalah sistem di dunia di mana kita dan saya hidup. Bolak-balik saya berkata, orang berbuat dosa seringkali bukan karena tidak tahu itu dosa. Orang berbuat dosa bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Seseorang buat dosa sebab sekalipun dia mau buat yang benar, nggak bisa. Karena sistem di mana dia ada adalah sistem yang sudah berdosa. Sistem yang sudah korup gitu ya. Iya. Loh, itu kan cerita dari Matthew Barnett, Tommy Barnett. Mereka harus berlawanan, jadi harus ada peperangan satu titik ya. Bukan kekerasan, bukan kekejaman, tetapi dengan kasih. Mereka harus buat sedemikian rupa, ngambil benar-benar istilah merampas dari neraka. Itu benar-benar merampas. Itu sistem peperangan. Nah, selama Tuhan tidak mengubah sistem ini, ya nggak akan bisa. Pak Doni, saya ambil contoh untuk sesuatu yang real hari-hari ini. Mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan, ada yang punya keluarga atau mungkin dirinya sendiri. Hidupnya sudah carut marut, rusak. Dan akhirnya ada, jangan-jangan mereka mendengar siaran ini ada satu titik bilang, oh ya udah, berarti aku di tempat licin nih, nggak bisa balik gitu. Dan atau mungkin saudaranya yang mendengarkan, orang tuanya mungkin yang mendengarkan, oh berarti dia nggak bisa balik lagi, berarti dia ada di tempat licin. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita mendengar atau kita merasa bahwa kita ini ada di tempat licin? Apakah ada, untuk bisa menerima anugerah tadi kan harus ada action juga dari kita. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Ya jangan berdiri di tempat licin. Melangkahnya susah.
Makanya yang sulit adalah keluar dari sebuah sistem. Ya. Dan seringkali harus diakui bahwa ketika kita melakukan sebuah kebenaran ada resiko dan konsekuensi. Ya, kembali lagi pada peperangan. Ya, ya. Benar-benar ini kita ada dalam sebuah dunia peperangan. Medan pertempuran ini ya. Misioneri, kalau dunia misioneri adalah dunia mengerti tentang peperangan rohani yang sesungguhnya. Mbak Wahyu misalnya, kenapa sih kenapa anak-anak itu misalnya, kenapa anak-anak bertumbuh misalnya tidak tahu hormat orang yang lebih tua, hidup sembarangan, kasar kepada teman? Ya sebab kemudian kalau dilihat dengan baik, dunia di mana dia ada memang adalah dunia yang begitu. Mungkin tidak diajar oleh orang tua. Mbak Wahyu lebih ngerti sebab dunia anak-anak tidak diajar oleh orang tua. Tujuan kita adalah, panggilan kita sesungguhnya justru adalah itu, untuk masuk pada dunia-dunia itu, masuk ke lubang singanya Daniel kalau perlu, untuk masuk ke dalam dapur apinya Sadrak, Mesak, Abednego, untuk membawa orang-orang yang pada komunitas yang salah itu keluar, atau paling tidak menemukan sebuah komunitas yang baru. Nah, persoalannya kan hari ini adalah tidak punya banyak komunitas seperti itu. Bagaimana supaya anak-anak ini kembali, guru sekolah minggu harus berubah jadi orang tua bagi mereka. Kemudian teman-temannya harus berubah menjadi rumah bagi mereka. Nah sekarang, kalau guru sekolah minggunya sendiri tidak, misalnya anak-anak yang sembarangan tadi, guru sekolah minggunya hanya sekedar ada untuk mengajar, bukan ada untuk menjadi orang tua, kan tetap tidak akan ada yang berubah. Kalau teman-temannya menolak dia di sana, kemudian dia tidak akan menjadi betah di situ. Persoalannya kan komunitas yang benar-benar di mana tersedia sebuah sistem kerajaan sorga itu kan sukar. Makanya orang masuk gereja bukan jadi tambah lebih kudus, seringkali orang masuk gereja tambahnya lebih muak, nek. Sebab ini sebuah realita yang kita tidak bicara bisa soal hindari. kebenaran, tetapi kita tidak menghidupi kebenaran. Kita bicara soal kasih, tapi kita tidak memberi kasih. Sehingga orang yang dari dunia, sehingga kelihatan akhirnya bagi dia lebih baik teman-teman dunia, atau Mereka teman dunia sama teman, lebih bisa terima saya. betul. Ya. Teman dunia sama teman gereja sama rusak. Lebih rusak orang gereja seringkali. Politik lebih kotor di gereja, mohon maaf. Artinya lebih kasar, saya lebih dihina di gereja, sementara di teman-teman saya tidak diterima. dihina, saya diterima, betul. Persoalannya kita adalah kita selalu melihat bahwa keselamatan itu hanya transformasi pribadi, tanpa melihat bahwa keselamatan itu bersifat universal. Transformasi sistem itu yang nggak pernah dilihat oleh kita. Itu yang saya ngomong bolak-balik sampai hari ini, bahwa yang perlu adalah transformasi sistem. Orang percaya, kelompok orang percaya itu harus berubah. Kalau nggak, jalan licin semua. Jalan licin semua. Masalahnya ketika orang percaya untuk bisa bawa orang dari jalan licin itu keluar, itu kan ada harga yang harus dibayar, ada effort. Harus ada Yesus yang bersedia masuk ke situ. Harus ada Yesus yang bersedia disalib. Makanya Matius 16 ayat 24 muncul. Kalau kamu ngikut aku, ya siap-siap pikul salib. Sebab kalau aku masuk ke sana, aku disalib. Kalau kamu masuk di sana, kamu juga akan disalib. Bersedia enggak? Itu enggak populer Pak hari ini, Pak. Makanya kemudian kita tidak menemukan orang-orang yang bisa keluar dari jalan licin. Karena tidak ada Yesus dalam tanda petik mau masuk ke sana. Iya, sebab kita sudah mengubah berita keselamatan menjadi berita keselamatan seluruh dunia, menjadi berita keselamatan pribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan bukan dunia pribadi, ini. Dunia. Ketika dia bicara tentang dunia, dia bicara tentang sistem, kosmos, sistem di mana kita ada. Kitanya melihat pada keselamatan pribadi. Saya ngomong ini banyak orang mungkin nggak setuju atau mungkin nggak ngerti. Bahkan puji-pujian hari-hari ini ke pribadi. Iya. Nggak ada masalah dengan Tuhan mengasihi saya, nggak ada masalah dengan itu. Dia memang mengasihi kita, saya. Tetapi persoalannya adalah jangan berhenti sampai saya. Kemarin kan saya bicara tentang 4 bentuk penderitaan. Penderitaan ketiga, transformative suffering, penderitaan yang mengubah kita, yang menguatkan kita, iman kita muncul seperti emas murni. Tapi yang keempat ada redemptive suffering. Redemptive suffering artinya kalau saya dirobahkan, saya itu harus mengubahkan orang lain.
Kalau saya ditransformasikan, saya harus mentransformasikan orang lain. Kalau saya diberkati, saya harus memberkati orang lain, kan begitu. Bahkan Petrus berkata, kita ini dipanggil bukan menderita loh, dipanggil untuk diberkati. Tapi bukan cuma titik di situ, diberkati supaya kita memberkati, kan gitu. Sekarang kita menerima keselamatan, tetapi kita tidak membawa orang lain kepada keselamatan. Hari ini beritanya dikerdikan menjadi berita pribadi, salvation pribadi, keselamatan pribadi. Misalnya, pikul salib. Saya juga mengkhotbahkan hal yang sama, saya mengaku dosa. Tapi selama ini yang kita khotbahkan kan adalah menanggalkan daging. Padahal kalau dilihat konteks yang benar, kapan Yesus disalib? Kapan Yesus itu disalib? Apa arti salib Yesus? Arti salib Yesus kan untuk mengubah sebuah masyarakat, untuk mengubah sistem, untuk mengubah seluruh dunia. Bukan hanya satu orang disalib sebelah kanan, bukan cuma untuk dia, tetapi memang untuk semua orang. Sistemnya mengubah, gitu loh. Makanya kan kita lupa sejarah gereja. Awal muasal rumah sakit dibentuk dari mana? Pemikiran gereja. Perbudakan mulai dihapus dari mana? Pemikiran gereja. Pendidikan diberikan untuk semua orang di mana? Dari gereja. Itu pemikiran-pemikiran gereja, pemikiran-pemikiran Kristus. Sekarang kan kita malah jadi pribadi. Ya mah hari ini kebalik, rumah sakitnya jadi rumah sakit orang Kristen jadi paling mahal di seluruh dunia. Sekolahnya Kristen jadi sekolah paling mahal di seluruh dunia. Dan itu sudah jadi image ya. Iya, dulu eksklusif dibuat jadi inklusif, jadi untuk semua orang inklusif. Sekarang inklusif kita balik jadi eksklusif. Dulu sekolah hanya untuk para bangsawan, anak bangsawan. Gerejalah yang menawarkan pendidikan untuk semua orang. Gerejalah yang memulai itu pendidikan dan literatur untuk semua orang. Makanya literatur abad pertama penuh dengan literatur gereja. Kenapa? Sebab literatur itu diberi untuk semua orang. Sekarang kebalik, literatur untuk semua orang dijadikan khusus hanya untuk anak orang kaya. Kan balik lagi zaman dulu. Kok saya jadi gini ya? Maaf. Iya. Semangat ini. Iya, soalnya pesan ini buat saya. Iya. Ini pesan buat semua kita ya. Kami tidak sedang menyinggung seseorang atau sebuah institusi. Ini pesan buat kami berdua juga. Betul. Orang kusta dulu dipinggirkan. Yang menampung orang kusta gereja, Bapak Gregorius dan sebagainya. Yang menampung orang kusta dan asal muasal rumah sakit dimulai dari situ. Nah, persoalannya hari ini adalah jadi kesehatan untuk semua orang. Hari ini tiba-tiba rumah sakit Kristen jadi rumah sakit paling mahal. Berarti kan tidak menawarkan untuk semua orang. Eksklusif. Tidak, menjadi kembali lagi eksklusif, gitu. Ya, banyak PR kita. Mari kita tarik nafas dalam-dalam dengan PR yang banyak ini. Iya. Dan tidak mudah. Iya. Ini PR yang banyak dan tidak mudah. Dan harus dikerjakan secara daring. Iya, secara online juga. Betul. Ya, kekasih Tuhan, ada begitu banyak waktu untuk kita berpikir, merenungkan kembali. Kita ini sedang ada di mana? Apakah kita ini termasuk orang ada di tempat yang licin tadi? Atau kita ada di luar, tapi kita gak mau masuk ke tempat yang licin untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di tempat yang licin itu. Karena effortnya terlalu besar, saya bisa rugi, keluar duit, keluar waktu, harga diri, dan lain sebagainya. Silahkan Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Saya ngomong gini pengen nangis loh, karena itu benar-benar menohok saya juga, Pak. Ya, kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda dan kami akan kembali sesaat lagi.